Proses pembuatan bayi itu tidak selamanya mudah, dan beruntungnya ada salah satu proses yang dapat memudahkan para orang tua yang mendapat hambatan untuk memiliki keturunan. In vitro fertilization, atau bisa kita sebut bayi tabung, yang membawa konsep keajaiban bagi pemanfaatan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan. Sudah hampir 10 juta program bayi tabung yang berhasil. Dari awal mula berhasilnya metode bayi tabung ini pada tahun 1978 di Inggris. Persiapan sebelum melakukan bayi tabung. Persiapan melahirkan bayi tabung ini harus dimulai sejak perencanaan untuk melakukan program tersebut. Yang paling utama tentu menentukan rumah sakit dan dokter yang tepat. Yang pertama, cari tahu riwayat medis secara menyeluruh. Yang kedua, uji coba dan analisis tes kesuburan. Dan yang ketiga, konsumsi untuk persiapan hamil. Menjelang menjalani proses itu, pastikan tubuh dalam kondisi sehat. Selanjutnya, siapkan pula kondisi mental. Ingat, program bayi tabung tidak selalu menjanjikan keberhasilan. Ada peluang program ini tak berhasil, tapi jangan biarkan hal itu menjadi beban pikiran. Orang tua harus menanamkan rasa optimisme. Bagaimana sih proses pembuatan bayi tabung ini? 1. Induksi ovulasi. Perempuan akan secara alami melepaskan sel telur tiap bulan untuk kemungkinan pembuahan. Sedangkan dalam program bayi tabung, pelepasan sel telur itu akan dirangsang dengan obat-obatan. Dengan demikian, dokter bisa mengambil lebih banyak telur untuk memperbesar peluang pembuahan. 2. Pengambilan sel telur. Dokter akan mengambil sel telur yang matang dari ovarium dengan menggunakan jarum suntik, yang lalu akan mengevaluasinya untuk menilai kualitasnya. Sel telur kemudian disiapkan untuk disatukan dengan sel sperma yang sebelumnya sudah diambil dan ditempatkan di wadah khusus. Penyatuan ini akan berujung pada pembuahan dan pembentukan embrio. 3. Inseminasi dan fertilisasi atau pembuahan. Fertilisasi dari sel telur ini mengambil waktu untuk beberapa hari. Sel sperma dari suami yang dirawat di laboratorium disatukan dengan sel telur di inkubator. Sekitar 70% untuk sel telur berhasil difertilisasikan. Keempat, persiapan embrio. Setiap pembuahan yang berhasil akan menciptakan embrio. Embrio yang dibuat dalam siklus program bayi tabung dievaluasi. Sekitar setengahnya dari sel telur yang berhasil difertilisasikan akan embrio yang bisa dipindahkan ke uterus. 5. Penanaman embrio. Sekitar seminggu setelah fertilisasi, embrio akan ditransfer ke rahim wanita setelah matang. Pemindahan embrio ke uterus akan memakan waktu selama 10 menit. Kehamilan terjadi ketika embrio menempel pada lapisan rahim. Seluruh prosedur bayi tabung ini ditangani oleh dokter kandungan spesialis kesuburan dan embrio. Dalam 2 minggu atau 14 hari setelah embrio dipindahkan, tes darah akan menjadi ketentuan kehamilan. Patut digarisbawahi bahwa anak hasil bayi tabung tidaklah berbeda dengan anak lain yang lahir dari proses hubungan seksual biasa. Menurut berbagai penelitian, anak bayi tabung memiliki kemampuan fisik dan psikis yang setara dengan anak lainnya. Satu hal yang kerap menjadi pembeda adalah anak bayi tabung cenderung lahir prematur sehingga bobotnya lebih rendah. Maka persiapan melahirkan bayi tabung harus benar-benar matang karena ada risiko kesehatan yang menyertai anak yang lahir prematur.